Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun ke-10 Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dokteranda Olga Ria Christina Jacobs Antameng, Master of Science. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi ini cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Korintus 4 ayat 6 membimbing kita untuk menikmati ibadah yang berkata demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan sabda yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita terlebih dahulu berdoa bersama, mohon pimpinan Roh Tuhan. Allah yang kudus, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami,
Inilah kami Tuhan, layakkan kami menikmati akan kuat kuasa firman-Mu. Layakkan kami mengalami firman-Mu sungguh dahsyat. Ya Roh Kudus tolong kami. Ya Yesus pantaskan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama kita akan mendengarkan suara Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu. Dan mari jemaat tetap ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini mau mengajak kita bersama untuk melihat sisi Allah. Penulis surat Ibrani mencoba menerjemahkan siapa Allah, bagaimana Allah dalam kaitannya dengan Yesus Kristus. Dan ini penting bagi orang percaya. Banyak orang percaya tidak melakukan kehidupan beriman dengan benar karena mereka tidak memahami Allah dengan baik. Contoh konkret, kalau kita beli McD atau Burger King, bisa itu 10 juta nyaman keluar. Tapi kalau kolektor, kita bisa hitung-hitungan sedemikian rupa. Ini adalah contoh tindakan yang memperlihatkan kaburnya pemahaman kita tentang Allah. Di kolektor kita bisa melihat orang yang tidak memahami Allah dengan baik. Kalau kita paham Allah dengan baik, jemaat yang kekasih, semua yang kita punya Tuhan yang kasih kok. Uang, Tuhan yang kasih.
dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih pekerjaan, bisa bekerja dengan baik, dikasih deh duit. Kalau orang paham, uang itu berasal dari Tuhan, maka dia malu kalau nggak kasih Tuhan yang baik. Kita ngasih karena sudah dikasih. Jangan berpikir terbalik ya. Kita ngasih Tuhan supaya Tuhan ngasih kita, itu mah terbalik. Itu sebabnya orang selalu berkata atau orang selalu mengutip apa kata Paulus. Hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kasih karunia, termasuk uangmu. Itu baru satu sisi manusia yang bisa memperlihatkan bahwa masih banyak orang yang kurang paham tentang Allah. Jadi, kalau umpama saya mau simpulkan, tindakan-tindakan beriman kita sering tidak tepat karena pemahaman tentang Allah kurang punya dasar. Makanya disuruh baca Alkitab supaya tahu tentang Tuhan. Ada juga pemahaman yang sangat populer. Tuhan Maha Pengampun, ya minta ampun gak apa-apa buat dosa. Sisi lain dari Tuhan, Tuhan kudus. Dia pengampun iya, tapi dia kudus. Coba deh kolaborasi dua poin ini. Jadi mari contoh yang coba saya angkat membawa kita untuk menyadari betapa kita harus sungguh-sungguh memahami Tuhan dengan benar. Nah, Ibrani pasal 1 mau mengajak kita untuk ngerti tentang Tuhan. Bukan seutuhnya ya, dikit doang. Tapi yang dikit mah sama Tuhan pasti dampaknya besar. Hal pertama yang mau digarisbawahi dalam bacaan kita pada saat ini adalah bahwa bagaimana Allah mau menyatakan kehendaknya, menyatakan maunya berulang kali dengan memakai para nabi. Artinya poin ini mau mengatakan kamu emang gak lihat Allah umatku, tapi kamu dengar suaraku lewat nabi-nabi. Umat gagal diingatin, umat datang berseru dijawab lewat para nabi. Artinya poin ini mau menyatakan kepada kita bersama Allah peduli. Allah tahu manusia, Allah lihat manusia, atau kalau pakai bahasa Alkitab, Allah melawat umatnya. Poin ini mau menyatakan kepada kita bersama. Mata kita terbatas, keluasan melihatnya. Mata Allah sangat luas memperhatikan kita. Sangat tajam lagi. Orang firman Tuhan bilang, hatimu pun aku tahu. Kok bisa saya bilang gitu? Orang Tuhan bilang, sebelum kamu berucap, aku sudah tahu apa yang kamu minta. Berarti kan Tuhan tahu hati kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita belajar salah satunya tentang Tuhan. Allah tahu keberadaan kita, Allah mengerti situasi kita, Allah menyapa kita. Allah mau berkomunikasi dengan kita lewat segala apa yang ada di sekitar kita. Persoalannya, pekakah kita akan suara Allah? Persoalannya,
Punyakah telinga yang tajam untuk mendengar suara Allah? Jemaat, untuk punya telinga yang tajam, untuk mengerti kehendak Allah. Kita tidak disuruh yang aneh-aneh. Kita disuruh baca Alkitab dan berdoa. Loh, bisa dilakukan kan semua? Yang bisa aja nggak dilakukan, gimana yang nggak bisa? Baca Alkitab kalau tugas, baca Alkitab kalau disuruh. Nggak ada waktu khusus untuk kita baca Alkitab, belajar firman. Ya gimana ngerti kehendak Allah? Allah yang tahu hati kita mah harus belajar untuk tahu hati Allah. Mari jemaat berjuang untuk tahu kehendak Allah. Kalau saya kaitkan dengan hari ulang tahun PKLU, pada hari ini yang mana ibadah kita diberi tema oleh Sinode dalam rangka ulang tahun PKLU, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kenyataan lapangan, banyak lansia suka mengeluh, aduh kalau orang Manado, aduh kita so kena asam urat, so susah jalan, kalau kena dingin itu kaki kumat. Ada lagi yang bilang, aduh hujan, nggak bisa saya sekarang kena dingin, maaf. Nah pertanyaannya, kenapa lansia ngeluh? Banyak orang masih muda udah mati, mereka sampai lansia, harusnya bersyukur. Sampai lansia aja harusnya bersyukur, kok ngeluh? Apa yang salah? Kalau kita coba kaitkan itu, maka jemaat banyak yang tidak paham. Kalau Allah tuntun dia sampai lansia, Allah kasih dia hidup sampai lansia. Ayo lansia, jangan menjadi lansia yang jauh dari syukur. Jangan jadi lansia pengeluh, suka ngeluh. Bisa lansia aja bersyukur, apalagi kalau hitung 1, 2, 3, 4, berkatnya banyak, anaknya, cucunya. Kemudian ada lansia yang bilang gini, itu pendeta, ini yang mengeluh ke saya orang Manado. Aduh pendeta tapi anak, kapten kapal, marnya ndak kasih doi sadiki pun pak kita. Saya pun bertanya, Bapak, waktu muda kerja di mana? Kita kerja di kapal, bagus. Waktu muda suka kasih orang tua enggak? Saya anak yatim piatu dari kecil, aman sampai di situ. Bapak kawin enggak? Kawin pendeta. Kasih mertua ndak, so itu dia pendeta. Ini Tuhan pesayang. Dengan tidak dikasih anak, kita diajak melihat masa lalu, untuk apa? Minta ampun, mertua udah pergi, tapi sikap hidup kita membayangi kita sampai tua. Tuhan mau cuci kita dengan kehidupan. Rinso Tuhan adalah pengalaman. Bapak lagi di rinso sama Tuhan.
Jadi minta ampun. Dengan situasi ini Bapak bersyukur, Tuhan terima kasih. Lewat anak saya tidak kasih uang, saya melihat masa lalu saya penuh dengan ketidakberesan. Ampuni saya. Jadi mari lansia yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepahit-pahitnya hidupmu, di situ ada kemanisan yang Tuhan mau kasih. Belajar itu. Agar torang bersyukur, bukan hanya bersyukur kalau anak sok kasih doi, bukan hanya bersyukur kalau anak tiap bulan kasih ampau, anak enggak kasih pun bersyukur. Karena lewat sikap anak kita lihat sikap kita dahulu. Dan di sini kita melihat Tuhan baik. Tuhan gak pernah biarkan sudah salah, lalu Tuhan bilang, aduh sudah susah dirubah, so tua. Kalau orang bilang sama sesama bisa, orang tua susah dirubah. Kalau Tuhan, yang gak bisa dibuka sama dia. Yang gak bisa ditutup sama dia. Apalagi cuma manusia. Jadi Tuhan gak pernah bilang so tua, susah dirubah. Tuhan mah selalu berbuat baik supaya kita, kata Tuhan kepada Yosua dan kepada kita bersama saat ini, pada waktu pergi baju kita baju putih dari Allah. Karena Allah cuci kita lewat pengalaman. Jadi mari jemaat, ini poin pertama yang bisa kita belajar tentang Allah. Yang kedua, kata penulis surat Ibrani, pada zaman akhir Allah telah berbicara bukan lagi lewat nabi, tetapi Allah berbicara lewat anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Konsep Tritunggal ada di sini. Yang saya mau angkat sebagai pelajaran adalah bahwa dari surat Ibrani coba diangkat siapa anak. Anak itu kata Ibrani telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, atau kalau pakai bahasa Yohanes, bahasa lainnya, Firman telah menjadi manusia. Allah menjadikan alam semesta gimana caranya coba? Jadilah bumi, jadi deh bumi, jadilah terang, jadi deh terang, jadilah ini, jadi deh, kecuali manusia. Allah ambil debu, Allah bentuk. Kasih nafas, sus, jadi manusia. Tapi yang lain dengan firman-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya coba perhatikan kalimat ini. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman, Allah ciptakan manusia. Lihat Tritunggalnya di situ. Artinya lewat bacaan ini kita diingatkan bersama siapa Yesus. Itu sebabnya dikatakan anaknya yang ditetapkan yang berhak untuk menerima semua yang ada. Kata Yesus, bumi dan langit dalam kendaliku. Sama kan dengan Ibrani? Jadi jemaat yang saya mau ajak jemaat lewat poin ini. Yesus itu luar biasa. Jadi bukan cuma lagu, Yesusku luar biasa. Emang benar luar biasa.
Karena itu mari buktikan. Gimana pendeta cara buktikannya? Banyak berdoa. Dan coba lihat, apakah doamu sekedar rangkaian kata, pemanis bibir, ataukah doamu doa yang penuh iman, karena kenal Tuhan. Makanya kalau Yesusku luar biasa, kalau pemuda sadar, kalau pemuda paham, nggak ada pemuda yang lalai untuk ibadah GP. Kalau PKP sadar, kalau PKP tahu Yesusku luar biasa, nggak ada PKP, mau alasan anak kayak masak, kayak suami, kayak alasan apapun akan diabaikan karena ingin mencari Tuhan. Kenyataan sering alasan-alasan itu membuat ibadah terabaikan. Kebalik-balik ya. Kenapa? Karena paham kita tentang Yesus. Hanya sekedar selamat hari Natal, selamat hari, sekedar Yesus lahir, haleluya di dunia ini, haleluya. Lupa kalau dia luar biasa dan besar, namanya saja hebat. Nama di atas segala nama, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Karenanya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Namanya saja hebat. Jadi mari jemaat, kita punya Yesus yang hebat loh. Kalau kita tahu Yesus kita hebat, maka kita akan tahu memposisikan diri di hadapan Kristus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau mau pakai bahasa singkat, lihat Yesus, lihat Allah. Kalau pakai bahasa pengajaran Kristus Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Lihat Yesus, lihat Allah. Itu juga yang dikatakan dalam Yohanes 6 kan? Pada waktu salah seorang murid, Tuhan di manakah Bapa itu? Kata Yesus, ya ampun, kamu sudah lihat aku, kamu lihat Bapa. Itu kata Yesus. Dan diterjemahkan dalam Ibrani. Dia adalah cahaya Allah, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Itu sebabnya kan kita berdoa dalam nama Yesus kan. Karena kalau kita berdoa dalam nama Yesus berarti kita berdoa dalam nama Allah. Kenapa Immanuel adanya gambar Yesus? Karena Yesus cahaya kemuliaan Allah. Lihat Yesus, lihat Allah. Dan Allah tak dapat dilihat. Yesus bisa dilihat. Bisa digambar. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari pernyataan tentang dia cahaya kemuliaan Allah, dia gambar wujud Allah, itu lebih mengokohkan kita tentang keluarbiasaan Kristus. Dia bukan sekedar manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Nah, yang saya mau garis bawahi, dikatakan bahwa dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, Yesus adalah firman yang jadi manusia. Dan setiap firman Tuhan itu punya kuasa. Saya ulangi ya, setiap firman Tuhan itu punya kuasa. Saya pernah punya pengalaman, saya belajar di Satya Wacana, tidak belajar tentang okultisme, tapi dalam
perjalanan pelayanan berhadapan dengan okultisme. Orang-orang yang pegang opo-opo, itu okultisme. Satu saat saya diminta segera oleh salah satu keluarga karena anaknya goyang. Anaknya seperti istilahnya enggak benar gitu, enggak waras. Padahal ini anak sarjana. Saya pergi cepat masuk rumahnya. Dan ada pembantunya yang lihat saya langsung lari hilang. Saya nggak tahu, saya nggak sadar semua itu. Saya hanya datang ke rumah itu, saya hanya mau pergi ke anaknya di kamar, ternyata diceritakan kemudian pembantunya lari. Kemudian berdoa, pada waktu berdoa, itulah Tuhan memberi tanda, ada yang nggak beres. Dan tahu Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya hanya ngomong kok, dalam nama Yesus, kalau ada kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Nama berkuasa. Terbukti ternyata itu anak sama pembantunya, karena pembantunya iri, dimasukin guna-guna lewat ikat pinggangnya. Saya nggak ngerti semua itu karena saya tidak belajar. Tapi bagaimana dalam perjalanan Tuhan lengkapi. Dan menyelesaikan itu hanya dengan nama Yesus. Dari mana saya tahu? Yuk dari Alkitab toh. Firman-Nya berkuasa. Karena baca firman Tuhan, tahu nama Tuhan berkuasa. Lewat anak-anak Skewa kita diingatkan, gak sembarang nyebut nama Yesus. Siapa yang nyebut harus kudus, maka punya kuasa. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman punya kuasa. Jadi mari semua kita mau di rumah, mau yang hadir saat ini, jangan pernah menganggap ini sekedar buku. Ini kuasa. Baca dong. Dan bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang menyucikan dosa, membersihkan dosa. Saya coba eksperimen ini dengan kakak-kakak layan dalam rangka persiapan. Saya tanya kakak-kakak layan, Kak, udah bersih dari dosa enggak? Belum pendeta. Wah, kamu anggap enteng dong. Orang Yesus sudah ngomong pasti dosamu dibersihkan. Berarti kamu anggap enteng dong, Tuhan enggak bisa bersihin dosamu. Sudah pendeta. Saya tanya lagi. Emang enggak pernah bohong? Masih pendeta. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa kita udah dibersihkan. Amin, titik. Enggak ada koma karena ini, karena itu, titik. Tuhan udah bilang. Lalu kenapa kita masih bohong? Kenapa kita masih buat dosa? Inilah pergumulan daging dan roh berjalan dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita, makanya Tuhan bilang ada aku di dalam kamu. Ini yang kurang disadari banyak orang. Kelemahan kita bisa diatasi oleh Dia yang telah ada di dalam kita. Semua ada di firman loh. Jadi mari jemaat yang kekasih, jadikan Yesus Tuhan. Sobat-sobat, sahabat-sahabat, tapi tetap ingat Dia adalah Tuhan. Sehingga apapun pergumulan kita tidak menghalangi kita untuk tetap taat, setia, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Dan dalam kaitan dengan lansia, untuk bisa tetap bersemangat, untuk bisa tetap sehat lahir dan batin, maka mari para lansia, gunakan waktu untuk tetap menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mau anak kita, mau ekonomi kita, mau cucu kita. Saya kasih pembinaan untuk pelkat-pelkat. Dan salah satu yang saya pelajari adalah bahwa banyak majelis jadi pengurus pelkat PKLU. Bagi saya itu bangga banget ya. Di majelis enggak merasa begini, masa apalagi yang salah satu yang saya tahu itu PHMJ, turun 1 periode naik lagi 2 periode, turun 1 periode, dimanapun dia pindah dia pasti PHM. Tapi dia pengurus PKLU, dia enggak ngerasa gini, wah saya kan udah PHM berperiode-periode, PKLU mah udahlah enggak usah. Enggak, dia tetap dipilih, dia mau. Saya belajar di situ. Itulah pelayanan. Dikasih PHM, haleluya, dijalani. Itu bukan jabatan yang bisa membuat kita, wah gue hebat, gue luar biasa. Siapapun kita mah, kita cuma debu. Jadi mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para lansia, supaya kita tetap sehat iman, sehat tubuh. Biarlah kita kenal Tuhan dengan baik, sehingga kita tetap mampu rendah hati. Dan orang yang kenal Tuhan dengan baik, orang yang tetap bersemangat. Karena makin tua, bukan dia berpikir makin dekat kubur, tapi dia berpikir, sudah dekat ini waktu saya harus pakai dengan baik, saya mau menggunakan waktu untuk jadi berkat. Itulah lansia yang kenal Allah. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, kita boleh bangga karena kita dipilih oleh Dia yang besar. Bukan sekedar, ya gimana ya saya Kristen, nenek moyang saya Kristen, enggak. Kita bangga. Karena yang pilih kita luar biasa. Selamat ulang tahun untuk lansia, Tuhan berkati. Amin.
Jemaat yang kekasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama kita akan menjawab kebenaran firman Tuhan tadi dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita bersama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Siapakah kami, Tuhan? Sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Kalau Tuhan pasti mengenal kami. Kalau kami boleh mengenal Tuhan, itu bukan karena baik kami. Itu karena anugerah kasih-Mu. Kami datang pada kesempatan ini, mau bersyukur kalau kami dipantaskan menyembah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami datang mau menyerahkan akan jemaat GPIB Immanuel Bekasi dalam segala keberadaan mereka. Tuhan tolong, biarlah jemaat ini karena merasakan Immanuel ilahi, mereka boleh berproses terus di dalam Tuhan. Mereka boleh bertambah terus di dalam Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan lewat semua aktivitas mereka. Berkati majelis jemaat, berkati pengurus Pelkat, berkati BPPJ, berkati komisi yang ada. Berkati semua Tuhan. Biarlah mereka lewat keterlibatan mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mereka boleh semakin memahami Tuhan yang besar dan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, secara khusus kami datang mau menyerahkan mereka yang berhari ulang tahun dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Tuhan tolong mereka. Biarlah dengan tahun yang bertambah pula mereka dekat dengan Tuhan. Kami juga datang mau menyerahkan mereka yang sakit di rumah sakit. Kami mohon pemulihan ilahi bagi mereka. Sembuhkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami datang mau menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami. Beri mereka hikmat dalam menyelesaikan pergumulan yang ada. Secara khusus kami serahkan Dr. Terawan, anak-Mu yang dipercayakan untuk menghadapi situasi ini. Beri hikmat kepadanya,
dan biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar baginya. Dan kami mohon Tuhan Yesus, tolong hentikan pandemi ini. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang mau menyerahkan lansia di seluruh GPIB, khususnya GPIB Immanuel. Biarlah para lansia boleh tetap bersemangat, penuh sukacita, hidup selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka menjadi sumber bagi keluarga dan bagi jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh bersyafaat bersama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat menyanyi Kitab Bakti 79, bait 1 dan 2. Beri padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat,
dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 20 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dokteranda Olga Ria Kristina Yakobs Antameng, MSI, dalam pelayanan firman di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Kiranya pelayanan Ibu menjadi berkat bagi kehidupan beriman warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Sidang Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 tahun program 2020-2021 pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB bertempat gedung gereja. Diharapkan presbiter dapat ambil bagian dalam sidang majelis jemaat. Pemberkatan perkawinan. 1. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Tumpal Sirait dengan Saudari Irma Elsa Sinaga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020, waktu pukul 13.00 WIB, catatan sipil pukul 12.30 WIB. Pelayan firman, Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, presbiter bertugas, sektor pelayanan 8. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman kedua. Bila ada pihak yang berkeberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Diaken Pierre Konstantin Kapu, sektor pelayanan 9, anak dari keluarga almarhum Yopi Kapu, dengan Saudari Brenda Monica Mesmuri, anak dari keluarga Henrik Sors Mesmuri, sektor pelayanan 6, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, waktu pukul 13.00 WIB, catatan sipil pukul 12.30 WIB. Pelayan firman, Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, presbiter bertugas, sektor pelayanan 6 dan 9. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Pemain organ, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organ untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu
ibadah pelkat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Immanuel peduli. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa program Immanuel peduli akan dialihkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19 berupa bantuan bahan pokok sebesar Rp400.000 per keluarga. Bagi keluarga atau jemaat yang ingin membantu dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9.00 sampai 16.00 WIB. Katekesasi reguler. Kegiatan katekesasi reguler hari Sabtu 17 Oktober 2020 diundur ke hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Pembinaan calon pengurus ke-6 Pelkat tingkat jemaat masa bakti 2020 sampai dengan 2022. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Tempat Pastori Serbaguna. Tahap kedua, hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Tempat Pastori Serbaguna. Pembina 1. Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. 2. Pendeta Marlis Destoni Hina. 3. Penatua Magdalena D. Titar Soleh. Diharapkan kehadirannya dalam pembinaan tersebut. Ucapan terima kasih. Presbiter dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada 1. Keluarga Michael David McNeil, sektor pelayanan 9, yang telah memberikan 250 kg beras untuk Immanuel peduli. 2. Keluarga NN sektor pelayanan 1 yang telah memberikan 250 kg beras untuk Immanuel peduli. 3. Keluarga Power Nainggolan yang telah memberikan bantuan untuk peduli Immanuel sebesar Rp150.000. 4. Keluarga NN sektor pelayanan 7 yang telah memberikan 1 buah kamera Nikon dan lampu kamera untuk kegiatan ibadah live streaming. Tuhan sumber berkat memberkati pemberian keluarga tersebut. Perawatan dan perbaikan AC. Dalam rangka menunjang keuangan jemaat, Komisi PEG bekerja sama dengan CV Sumber Mandiri menyediakan jasa perawatan dan perbaikan AC. Warga jemaat dapat mengorder melalui Komisi PEG dengan harga Rp70.000 per unit. Pembayaran jasa servis melalui Komisi PEG. Untuk sementara order dapat dilakukan melalui nomor WA 0822 9968 8047. Diharapkan partisipasi warga jemaat. Ralat jasa servis AC. Bahwa tercantum pada berita Immanuel pada tanggal 27 September 2020 dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per unit. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang kekasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun PKLU, maka kita akan mendengarkan kesaksian, pujian dari PKLU Immanuel yang penuh dengan semangat dan penuh dengan syukur. Kami persilakan. Mari jemaat yang kekasih, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ingatlah, Tuhan yang kita miliki dan yang memiliki kita adalah Tuhan yang besar. Berjalanlah dengan kesadaran, aku kecil, Dia besar. Taat, setia, bertekad yang bulat kita senandungkan bersama. Tuhan padamu.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, berjuanglah jemaat, karena berkat Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.